Program ini bertujuan untuk mengenalkan kalian dengan materi-materi terupdate yang sedang ada di luar kampus. Ya. Jadi saya mengundang Pak Ferdi untuk mengisi materi mata kuliah kita dengan penelitian beliau tentang Indonesia. Dan nanti dikait beliau itu S1, S2-nya juga linguistik bahasa, tapi sedang meneliti di Australia tentang sejarah Indonesia. Sambil kita menunggu Pak Ferdi, saya share lagi materinya loh, supaya kalian juga familiar. Nah, nih, jadi penelitiannya tentang Indonesian Update, bukan penelitian ya, topik pembelajarannya tentang Indonesian Update ya, update tentang Indonesia. Jadi Indonesia yang tengah terjadi sekarang di Indonesia itu apa tahu terkait dengan tentu saja penelitiannya Pak Ferdi ini. Pertama ada The Idea of Indonesia, jadi tentang bagaimana gambaran manusia tentang Indonesia, gambaran masyarakat pada umumnya tentang Indonesia, kemudian komunitas-komunitas di Indonesia, kemudian ada nation building, bagaimana orang Indonesia membangun nasionalismenya. Nanti ada beberapa sumber. Jadi kalian tidak harus membaca ya, ini yang dimaksudkan sumbernya adalah sumber yang digunakan Pak Ferdi untuk memberi materi. Itu, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, ada postkolonial dan multikulturalisme itu nanti apa? Bisa nanti sambung dijelaskan oleh Pak Ferdi. Kemudian ada Javanisme. Oh, Javanisme itu seperti kalau kita dengar Java sentris misalnya. Kemudian ada cultural policy. Policy itu kebijakan di sini. Kebijakan-kebijakan terkait dengan budaya, kemudian kebijakan budaya Indonesia yang ketujuh. Tapi nanti ini kita akan lebih banyak berbicara tentang budaya dan belum ke bahasa ya. Nanti yang bahasa bisa dengan saya ketika Pak Persif sudah menyampaikan materinya. Untuk hari ini eh, nanti kalian dengan Pak Ferdi, kemudian ketika minggu depan kita di kelas, kita akan bersama-sama menyimak paparan dari beliau di kelas dengan saya memproyeksikan Zoom di layar TV. Kemudian kita menyimak bersama-sama. Kita tunggu beliau untuk bergabung ya. Presensi nanti kita minggu depan lurik sudah Baik, Pak. bergabung. Kita bergabung bersama kita Pak Ferdi Arifin dari The University of New South Wales, Australia. Terima kasih Pak Ferdi Halo, sudah bergabung. Halo, terima selamat kasih. siang waktu Australia, selamat pagi waktu Indonesia. Oke, tadi sudah saya kenalkan Pak Ferdi Arifin. Pak Ferdi Arifin ini adalah kandidat doktor dari University of New South Wales di Australia Selatan. Dan hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan penelitiannya Pak Ferdi. Nanti bisa disambil dengan diskusi terbuka juga boleh Pak Ferdi, active learning juga bisa, atau pemaparan materi dulu kemudian disusul dengan
Eh, Tanya jawab juga boleh. Oh ya, saya perkenalkan Pak Ferdi dulu ya. Jadi Pak Ferdi ini dulu teman S1 saya di Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Budaya, satu angkatan dengan saya, kemudian S2 juga satu angkatan dengan saya di Fakultas Ilmu Budaya juga. Kemudian S3 saya ke Belanda, ini Pak Ferdi sedang ke Australia. Dan Alhamdulillah beliau bersedia mengisi kuliah untuk kelas ini. Baru tahun pertama S3 ini Pak Ferdi, jadi masih segar dan masih semangat-semangatnya. Ya Pak Ferdi, silahkan. Terima kasih Pak Yunus ya. Eh, ini langsung atau gimana? Langsung saja tidak apa-apa. Oh, Boleh kenalan dulu oke, atau menyapa mahasiswa juga boleh. Saya oke, akan. perkenal. Mungkin sudah dikenalkan ya. Saya adalah teman. Tapi manggilnya jangan Pak ya. Kalau saya biasa dipanggil Mas, nggak bisa Pak. Ketok, biar rakyat tok tua banget gitu. Ya, tapi terserah lah mau manggil Pak boleh, Mas boleh. Tapi kalau mahasiswa saya aslinya manggilnya Mas. Terus eh, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yunus. Pak Yunus itu guru saya, meskipun satu angkatan, ahlinya ahli. Itu eh, jadi beliau minta untuk saya mengisi kelas kalian selama 7 sesi dan kebetulan saya juga ada waktu sehingga saya bersedia untuk mengisi kelas kalian selama 7 sesi ini. Nah, nanti eh, terkait dengan modal pembelajarannya ya kita seperti model biasa cuma tadi mungkin udah di-share kayaknya di-share screen sama Pak Yunus terkait dengan 7 pertemuan itu isinya apa saja. Nah itu tadi adalah kurang lebih isi perkuliahannya atau materinya nanti akan seperti itu. Meskipun ini berkaitan tidak jauh dengan riset saya tetapi kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Yunus kalau mata kuliah ini logika logika bahasa ya atau Ya. Eh, nah, itu nanti mungkin ada kaitannya dengan di situ, tetapi tidak secara spesifik ke bahasanya langsung, tetapi lebih eh, general lagi. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan untuk sesi diskusi ini, sebentar saya bisa share screen nggak ya ini? Oh, bisa. Oke, tampak ya share screen saya ya. Eh, Sebelum kita mulai, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang merasa butuh pertanyaan di tengah saya menjelaskan, mungkin bisa raise hand, itu nggak masalah, sehingga nanti model perkuliahannya kalau bisa tidak satu arah, tapi kita lebih lebih ke diskusi aja. Itu akan lebih baik istilahnya dua arah daripada saya cuma ngisi satu arah kayak ngisi cangkir kosong gitu kan, kayaknya kayak kalian kena doktrin bukan belajar. Nah, dan dalam perkuliahan ini, apa ya seperti perkuliahan ini ya pertemuan ini mungkin kita tidak akan lama seperti yang dikatakan oleh Pak Yunus bahwa saya diberi waktu 30 sampai 1 jam mungkin. Nah, nanti estimasi waktunya segitu dan di sesi ini yang ingin saya jelaskan adalah buku dari Robert Edward Elson atau Rob Elson yang berjudul The Idea of Indonesia. Jadi buku ini adalah buku pertama yang harus saya baca ketika saya mengambil kuliah doktoral di Australia. Jadi ini adalah buku wajib untuk mengenali Indonesia, mengetahui Indonesia dari perspektif yang luar. Nah, kenapa seperti itu? Ini saya ingin menyampaikan ada narasi hegemonik yang sering kita dengar. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar narasi-narasi ini bahwa Indonesia itu kaya sumber daya alam, toleran, Pancasilais, negara maritim, ramah dan gotong royong, dan lain sebagainya. Nah,
Dari narasi hegemonik ini ternyata berdasarkan buku yang apa namanya bukunya Rob Elson dari di Indonesia bahwa kayak misalkan sumber daya alam, memang Indonesia diberkahi segala macam kekayaan alam, tambang, laut, minyak, gas dan lain. Tapi faktanya ya sebenarnya Indonesia itu nggak kaya-kaya banget, nggak yang luar biasa kayanya itu sumber daya alamnya paling kaya sedunia itu nggak. Ngomongin masalah minyak, Brunei itu lebih banyak atau mungkin eh, Qatar itu jelas-jelas atau mungkin tambang juga nggak cuma ada di Indonesia, negara lain pun banyak. Mitos-mitos seperti ini tuh biasanya sering dimunculkan oleh guru-guru atau pendahulu-pendahulu kita. Tetapi ketika dilihat faktanya, ketika fakta dari narasi kaya sumber daya alam, ketimpangan ekonomi dan pengelolaan kerap dikontrol oleh oligarki atau perusahaan asing. Dari misalnya tambang emas besar itu bisa bikin Indonesia kaya raya dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa faktanya yang mengelola Freeport meskipun di era Jokowi itu apa namanya diberitakan bahwa saham Freeport sekarang sudah milik Indonesia lebih dari 50%. Tetapi eh, realitanya pengelolaannya itu masih dari asing. Dalam konteks ini adalah China. Dulu mungkin Amerika ketika sebelum era Jokowi eh, perusahaan Freeport itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Tapi setelah era Jokowi itu sekarang meskipun sahamnya atau mungkin presentasenya itu Indonesia lebih besar, tetapi pengelolaannya masih China. Jadi kalau kalian ke Freeport, itu nanti di pintu masuknya ada gapura besar, itu tulisannya tulisan Mandarin, bukan bahasa Indonesia. Nah, itu fakta yang ada di lapangan. Terus kemudian masalah toleran. Selalu digembor-gemborkan Indonesia toleran, saling toleransi antar suku, agama, ras, budaya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, banyak praktik eksklusi, diskriminasi, atau kekerasan terhadap minoritas. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian daripada riset saya. Tetapi saya ingin menjelaskan juga ke kalian narasi hegemonik tentang toleran di Indonesia itu mitos, tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Contoh, kalau kalian masih ingat eh, kasus Ahmadiyah misalkan, itu kan sesama agama Islam ya. Ini terlepas dari Islam yang seperti apa atau agama seperti apa. Itu Ahmadiyah juga meskipun sama-sama Islam, yang atas sama-sama Islam meskipun dalam ajarannya itu memang berbeda dan tidak sesuai dengan mungkin dianggap tidak sesuai dengan norma-norma Islam yang ada di Indonesia, mereka dikucilkan bahkan ada perilaku kekerasan sehingga saat ini dibubarkan. Terlebih lagi yang bukan Islam, yang non mayoritas, misal orang Kristen atau Katolik, Protestan di Indonesia, bangun gerejanya aja mereka kesulitan. Nah, terus tolerannya di bagian mana? Nah, terkadang ini bukan mendeskripsikan siapapun, hanya untuk membuka eh, pandangan supaya lebih kacamatanya lebih objektif. Terkadang narasi toleran ini muncul dari dominan oh, apa bukan etnik ya, orang-orang dominan contohnya ya misalkan Islam. Islam menganggap toleran meskipun praktiknya belum tentu. Contoh kita kalau mas pas puasa terkadang warung-warung disuruh tutup, itu kan sebenarnya tidak toleran. Atau mungkin di Solo banyak sengsu, tongseng asu atau daging babi atau festival kuliner yang ada babinya itu digerebek. Nah, itu sebenarnya nggak toleran. Kenapa nggak toleran? Nggak. Kalau misalkan memang itu eh, tidak halal atau misalkan haram, ya udah diabaikan aja. Maksudnya ya silahkan berjualan toh semua orang Muslim sadar kalau itu sengsu atau daging babi itu haram, ya udah nggak usah dibeli.
Kalau misalkan toleran cukup seperti itu, tetapi faktanya di lapangan eh, masih ada penggerudukan seperti itu. Kayak misalkan kemarin belum lama ini ada isu yang warung laris banget ternyata tidak halal dan sebagainya, sekarang digeruduk dan sebagainya, pakai dinas, pakai aparatus negara untuk menggeruduk itu dengan ormas-ormas Islam. Ya, eh, ya kalau misalkan kita dari kaca mayoritas ya mungkin melihatnya itu nggak toleran, tetapi kalau lihat dari aspek yang lebih global, lebih objektif, itu adalah bentuk intoleransi. Nah, terus kemudian narasi masalah Pancasila sebagai ideologi final pemersatu bangsa yang tidak tergantikan. Nah, mit- ini juga termasuk mitos karena faktanya terkadang Pancasila itu digunakan untuk membatasi ekspresi politik dan budaya yang berbeda. Contoh sederhana, eh, banyaklah sebenarnya kalian bisa lihat, tapi yang saya ingin saya contohkan, contoh misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, di situ tidak dituliskan Tuhan dari agama mana. Tetapi dalam praktiknya itu digunakan untuk membatasi ekspresi budaya tertentu. Misalkan ada orang kejawen atau orang penganut aliran kepercayaan tertentu yang mencoba menunjukkan dirinya di tengah mayoritas Islam, mereka akan dikucilkan atau mereka akan ekspresinya akan dibatasi. Nah, mereka menggunakan sosial media banyak yang mengcancel apa yang dia sampaikan. Hmm. Makanya banyak orang yang dalam kasus riset saya, penganut-penganut aliran kepercayaan yang notabene adalah di suku-suku yang kebiasaan di suku-suku di berbagai wilayah Indonesia, itu menyembunyikan identitasnya. Atau misalkan kalau mungkin di Solo sendiri ya, itu masih banyak orang-orang yang sebenarnya kejawen, mereka harus menyembunyikan identitasnya, tetapi di KTP itu harus beragama yang ofisial, yang terdaftar 6 agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, mereka nanti tidak mendapatkan akses dalam kesehatan, dalam pendidikan. Makanya mereka nggak mau KTP-nya Islam, tapi ratau Jumatan, ratau sholat, dan lain sebagainya. Dan itu mungkin banyak kita temui di desa-desa di daerah Solo. Terus narasi berikutnya misalkan Indonesia sebagai negara maritim karena kepulauan, terus dikelilingi lautan, terus apalagi klaim nenek moyang kita adalah seorang pelaut sampai ada lagunya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat faktanya itu kan cuma mitosnya ya. Faktanya masyarakat di pesisir itu ya mereka terabaikan. Atau mungkin contoh yang lebih real, suku Bajo kalau kalian tahu, mereka adalah sea atau gipsi laut atau orang yang hidup di laut, tidak di daratan. Mereka terpinggirkan dan dipaksa harus bermukim, padahal mereka punya budaya. Ya, seorang pelaut yang laut hidup di atas laut, bangun rumah ya di atas laut, di atas air. Tetapi ada paksaan untuk kalau kamu di laut terus kemudian pindah-pindah, nanti nggak dapat KTP. Kalau nggak ada KTP, nggak dapat akses pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga mereka mau nggak mau harus beradaptasi lagi dengan kehidupan di daratan. Sehingga mitos negara maritim ini atau narasi negara maritim ini hanya sebatas mitos. Terus ada ramah dan gotong royong. Nah, itu juga sebenarnya adalah mitos untuk mengkonstruksi konsep ideal sebagai masyarakat kolektif dan penuh solidaritas. Meskipun dari lihat faktanya, ketimpangan struktural, sosial, marginalisasi, itu sampai detik ini itu masih bisa terlihat. Atau mungkin ngomongin masalah bahasa Indonesia, terkait dengan bahasa ya, bahasa Indonesia. Kita kan kalian kan ngambil bahasa Indonesia ya sebagai mahasiswanya Pak Yunus mesti ngambil di jurusan bahasa Indonesia pastinya kalian
dari pendidikan bahasa Indonesia. Itu mungkin sebagai kita yang belajar bahasa Indonesia, kita menganggap bahasa Indonesia itu bahasa pemersatuan, pemersatu. Itu eh, narasinya kan seperti itu. Tetapi faktanya ketika dilihat fakta di lapangan, justru bahasa Indonesia itu mendegradasi bahasa-bahasa daerah. Nah, itu Pak Yunus mungkin akan lebih bisa menjelaskan ke kalian bagaimana eh, sejarah bahasa itu khususnya Pak Yunus ahli di NTT, wilayah NTT, bahasa-bahasa di sana itu banyak yang punah juga, tergerus. Itu juga karena bahasa Indonesia sebagai yang dianggap dinarasikan sebagai bahasa persatuan. Jadi narasi-narasi hegemonik seperti ini itu eh, dijelaskan di dalam bukunya Rob Elson sehingga pembelajar khususnya yang mau meneliti tentang Indonesia itu setidaknya harus sudah benar-benar paham tentang Indonesia dari kacamata yang luas. Karena kalau kita melihat Indonesia, apalagi yang biasa kita terekspos dengan narasi-narasi politisi atau nasionalis yang ada di Indonesia bahwa kita negara hebat, negara besar, negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, itu hanya mitos karena faktanya ya kalian bisa rasakan sendiri bagaimana ketimpangan itu. Bagaimana kalian melihat orang yang kok kayak suatu iPhone 16 kok aku rong iso dan lain sebagainya itu kan ketimpangan yang sangat real. Sedangkan contoh ketika saya di sini barang misalkan kayak contohnya iPhone lah yang kita anggap sederhananya iPhone 16 itu kita anggap mewah. Di sini ya semua orang bisa mengakses, bisa beli itu. Bahkan sekelas tukang bersih-bersih di sini, tukang bersih IWC, itu kerja dalam waktu kurang dari sebulan pun bisa beli iPhone 16. Nah, hal-hal seperti itu ketimbangan yang jelas sekali di Indonesia itu kadang diabaikan, tetapi pemerintah nasionalis atau mungkin para pengajar-pengajar itu lebih menekankan kepada narasi-narasi hegemonik yang tujuannya untuk memunculkan nasionalisme dalam membangun negara. Tetapi ya itu adalah sesuatu yang fana nanti. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa sih harus the idea of Indonesia? Hal yang paling mendasar adalah untuk memahami bagaimana Indonesia itu sebagai konstruksi historis, politis, dan kultural dalam wacana nation building atau pembangunan sebuah negara dari perspektif netral. Saya di sini menyampaikan kenapa buku ini bukan untuk menjelekkan Indonesia, tetapi lebih kepada mendekonstruksi apa yang kita selama ini pahami bahwa Indonesia itu baik-baik saja, ternyata eh, nggak seperti itu. Dan saya pun baru sadar ketika kuliah ke luar negeri, Indonesia, nama Indonesia itu nggak dikenal oleh orang-orang di luar negeri sana, meskipun kita sering di media terekspos media Indonesia ya khususnya Indonesia diakui dibandingkan dengan Malaysia dengan mana-mana-mana. Di sini nggak ada yang kenal. Orang Australia justru lebih kenalnya di Bali karena mereka liburannya ke Bali. Cuma kalau Indonesia ya just know oh Indonesia, just it. Apalagi kalau saya komunikasi dengan orang-orang Eropa yang ada di sini, ya mereka clueless terhadap apa itu Indonesia. Makanya buku ini bisa menjadi sebuah sarana kita untuk mendekonstruksi narasi hegemonik yang sudah tertanam sejak kita ikut formal education atau pendidikan formal SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahwa semua tidak semua yang dikatakan oleh politisi, nasionalis, guru, dosen, atau siapapun itu bisa kita telan mentah-mentah. Kita perlu menelaah lebih lanjut apakah itu benar-benar atau hanya sekedar mitos belaka. Makanya bukunya Rob Elson ini, kalau kalian
mau beli, ya nggak tahu di Indonesia belinya di mana. Karena di sini saya minjamnya di perpus ya, karena di perpus di UMS saya nggak tahu ada atau enggak. Tapi kalau beli di eBay itu ya sekitar $87. Ya memang cukup mahal, bukan cukup mahal tapi memang mahal ya. Cuma memang dari isinya buku ini sangat mendekonstruksi apa yang saya pahami dulu-dulu tentang Indonesia, sehingga saya memahami Indonesia ini sebagai suatu konsep yang his- ya konstruksi historis, politis dan kultural itu tadi. Nah, di buku ini juga dijelaskan asal-usul gagasan Indonesia. Nah, ini yang terkadang setelah saya membaca buku ini itu kayak gregetan, gemes dan lain sebagainya lah, pokoknya campur aduk antara jiwa nasionalisme saya yang terbangun sejak saya SD, istilahnya doktrin-doktrin yang masuk. Nanti SD, SMP, SMA, terus kemudian saya dipaparkan oleh buku ini pertama kali sebagai eh, bacaan awal bahwa asal-usul gagasan Indonesia ini cukup cukup aneh, dalam tanda kutip aneh. Karena pertama, istilah Indonesia itu adalah kategori etnografis yang pertama kali digunakan oleh George Samuel Windsor Earp. Nah, di masa itu awalnya itu namanya masih Hindia Timur atau East India, East Indie. Tapi setelah 1845 si Mbah George ini menggunakan istilah Indonesia untuk membuat kategorisasi secara geografis dan kultural. Nah, lalu di 1850 itu diikuti oleh Logan, James Richard Logan, memperkenalkan istilah Indonesia secara geografis dalam jurnal akademik, sehingga untuk jurnal-jurnal terkait dengan Southeast Asian Studies, si George Richard Logan ini menjelaskan menggunakan istilah Indonesia dalam konteks akademis. Padahal di masa itu banyak yang mengkritik, bahkan ada yang mengkritik nama Indonesia itu tidak cocok. Itu ada anggapan nama Indonesia itu lebih cocok, atau bukan nama Indonesia, istilah Indonesia itu lebih cocok untuk nama brand rokok daripada nama sebuah negara. Kenapa demikian? Karena pada masa itu ya orang nggak tahu Indonesia itu representasi apa. Karena ketika ngomong Indonesia yang kita pahami saat ini itu dari Aceh sampai Papua. Dan dari semua kultur yang ada, Indonesia itu tidak mewakili apapun dari perbedaan kultur itu. Makanya banyak yang mengkritisi atau mungkin yang menganggap bahwa Indonesia itu, penamaan Indonesia itu kurang tepat untuk merepresentasikan Indonesia yang saat ini. Terus kemudian belum beberapa tahun yang terakhir kan ada gagasan, kenapa nggak namanya Nusantara aja, malah itu lebih representatif. Indonesia itu istilahnya punya eh, aura aura yang negatif lah dalam segi penamaan, dan siapa, saya lupa namanya, ada tokoh Indonesia yang mengatakan seperti itu. Cuma memang perdebatan nama Indonesia di tahun 18-an ini cukup intens dalam penggunaan istilah. Tetapi meskipun ini menjadi perdebatan, nama ini tetap dilanjutkan, atau istilah Indonesia ini tetap dilanjutkan. Pada era 19-an, 19 awal, 19 awal itu Budi Utomo, organisasi modern pertama Hindia Belanda, itu mereka memunculkan Indonesia sebagai nasionalisme awal. Meskipun Indonesia belum dalam masa ini belum secara menyeluruh, masih hanya fokus ke Jawa saja. Kan Budi Utomo di Jawa itu sangat Jawa sentris pada masa itu. Nah, pada masa ini juga istilahnya kalau di Sumatera itu juga belum eh, belum ada, ya diikuti setelah eh,
Budi Utomo itu beberapa wilayah juga mencoba membuat organisasi-organisasi serupa untuk melakukan perhimpunan. Tetapi Indonesia itu belum dimaknai sebagai sebuah istilah untuk negara kesatuan dari pulau-pulau yang kita kenal saat ini. Nah, lalu di 1913 sampai 1918, pelajar Hindia Belanda itu yang kuliah di Belanda itu mulai menggunakan istilah istilahnya mengganti istilah Indies dengan Indonesia. Nah, mungkin Pak Yunus nanti akan bisa lebih pronounnya lebih benar ya karena ini bahasa Belanda. Indies dengan Indonesia dalam tulisan dan organisasi sebagai identitas politik. Nah, ini munculnya tokoh-tokoh, mulai muncul tokoh-tokoh eh, nasionalis awal pada masa ini, pelajar Hindia Belanda. Nah, terus di 1925 itu Perhimpunan Indonesia itu resmi memakai nama Indonesia sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Nah, ini kayak misalkan apa Ki Hajar Dewantara, terus Thomas Dekker, Tiga Serangkai itu mulai menggunakan Indonesia ini dalam sebuah identitas politik atau perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, di 1928 para organisasi-organisasi daerah kayak Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi dan semua Jong-Jong yang lain itu membuat konsolidasi simbolik identitas kebangsaan melalui Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda di 1928 itu menjadi eh, poin penting dalam kebijakan kebudayaan ke depannya. Dalam arti penggunaan bahasa persatuan bahasa Indonesia itu salah satu milestone atau salah satu capaian dari para nasionalisme ini untuk menyatukan seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan menggunakan nama Indonesia. Lalu 1945 itulah proklamasi kemerdekaan Soekarno-Hatta, gagasan Indonesia diresmikan sebagai entitas politik dan hukum. Dari perjalanan panjang ini, kita bisa lihat bahkan yang menemukan Indonesia itu bukan orang Indonesia. Nah, jadi kayak eh, kita nggak boleh terlalu mengagung-agungkan Indonesia dan lain sebagainya. Ya, sebagai nasionalisme sih oke, tetapi saya berharap dengan eh, kalian memahami bukunya The Idea of Indonesia ini bisa lebih mendekonstruksi atau merekonstruksi ulang model berpikir bahwa Indonesia ini memang mungkin sebagai sebuah istilah atau gagasan yang tidak murni dari orang Indonesia, bahkan ini usulan orang Jerman, terus kemudian diadopsi, kemudian dimaknai sehingga sekarang menjadi Indonesia ini. Makanya kita perlu secara apa ya, jiwa nasionalisme kita perlu membangun diri supaya lebih memaknai Indonesia lebih baik lagi. Karena di luar sana orang masih banyak menganggap Indonesia itu penuh ketidakjelasan. Ketidakjelasan kenapa? Karena ketika kita melihat Indonesia, terkadang yang kita lihat itu hanya Jawa. Contoh misalkan presiden lah. Kenapa presiden selalu orang Jawa? Ada narasi-narasi seperti itu yang diulang terus-menerus. Terus kemudian terkait budaya-budaya, kenapa harus budaya Jawa yang lebih diagungkan daripada budaya-budaya misalkan di Papua. Dalam konteks diagungkan ini yang menjadi representasi atau mungkin yang dikenalkan ke masyarakat global. Contoh misalkan batik itu kan Jawa banget atau misalkan reok Ponorogo atau mungkin wayang kulit itu kan semua Jawa. Tapi dengan klaim budaya Indonesia, tetapi yang diambil adalah budaya Jawa. Nah, inilah kenapa Indonesia itu menjadi nama Indonesia atau mungkin negara Indonesia ini
menjadi sebuah perbincangan terkait dengan ketidakjelasan arah dari sebuah negara ini sebenarnya mau gimana itu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan ke kalian adalah bagaimana Indonesia itu membentuk identitas nasional. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, terkadang kita menerima dengan begitu saja bahwa budaya Indonesia itu wayang, itu budaya Indonesia. Eh, Reok Ponorogo yang kemarin sempat mau dicuri Malaysia diklaim sebagai budaya Indonesia. Terus keris baru saja dinobatkan oleh Pak Mendik Menbud sekarang Fadlizon itu ada Hari Keris Nasional. Itu sebagai warisan budaya itu padahal sangat Jawa banget kalau misalkan kita ngomongin Kalimantan ya bukan keris. Sumatera juga apalagi Papua ya nggak ada keris, tapi keris itu Jawa. Nah, bagaimana Indonesia itu membentuk identitas nasional? Nah, itu tadi masih eh, dalam konteks narasi hegemonik ini di Indonesia, Indonesia itu dalam membentuk atau merekonstruksi identitasnya itu masih terpaku kepada Jawa sentris dalam segala aspek. Makanya kita bisa melihat pembangunan itu yang maju ya kebanyakan ya cuma di Jawa karena semua terpusat di Pulau Jawa bahkan sampai identitasnya. Nah, hal ini kemudian yang menjadi sebuah permasalahan di bukunya Rob Elson. Andai kata seperti ini terus, Indonesia ini lama-kelamaan akan terpisah, dalam arti akan pecah. Contoh yang sudah pecah ya misalkan ke Timor Leste, sudah memecahkan diri, memerdekakan diri terlebih dahulu. Yang masih sedang berlangsung misalkan kayak di Papua atau mungkin Aceh, itu gontok-gontokannya sangat kuat sekali antara mereka pengen memisahkan diri dari Indonesia. Kenapa? Karena ada ketidakadilan yang muncul di negara ini, ya, di Indonesia ini dalam hal banyak hal. Narasi hegemoninya terlalu berlebihan, tetapi itu hanya sebatas fakta, hanya sebatas mitos, tapi faktanya eh, berlainan. Bahkan sejak dulu kayak Aceh itu kenapa dulu namanya adalah Nangro Aceh Darussalam atau daerah khusus Aceh atau kalau salah saya lupa juga. Itu adalah salah satu upaya untuk menenangkan Aceh supaya tidak memisahkan diri. Bukan dengan cara mereka diberikan kewenangan atau mungkin keleluasaan dalam mengelola identitas kultural mereka, tetapi cuma diberikan status-status seperti itu. Kayak misalkan di Papua pun ada otonomi khusus Papua. Tujuannya ya untuk menenangkan supaya tidak melepaskan diri. Tetapi bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Nah, itu yang menjadi sebuah PR besar bagaimana eh, pemerintah kita mengintegrasikan seluruh yang ada di wilayah kesatuan NKRI itu menjadi sebuah identitas yang kuat. Karena sejauh ini identitas Indonesia, kalau kita, kalau saya boleh katakan, itu hanya masih sebatas Pulau Jawa. Mungkin beberapa dari wilayah lain, tetapi hampir lebih dari 70% itu sangat Jawa sentris. Nah, inilah kenapa saya ingin menyampaikan ini di awal pertemuan kita, supaya saya ingin mencoba membuka pandangan teman-teman semua untuk memahami Indonesia itu lebih dalam lagi, tidak mudah termakan oleh narasi-narasi hegemonik, baik dari media, politisi, atau mungkin bahkan dari pengajar kalian, supaya kalian punya
kesadaran berpikir untuk menjelaskan bagaimana Indonesia dan bagaimana Indonesia seharusnya. Karena kalian akan yang akan mengisi generasi-generasi selanjutnya, sehingga kalau kalian punya kesadaran itu, kalian akan lebih aware terkait dengan identitasnya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah siapa yang berhak mendefinisikan Indonesia dalam tanda kutip? Seperti yang saya katakan, karena Indonesia itu sangat Jawa sentris, makanya siapa yang berhak? Ada yang bisa menjawab terkait dengan hal ini? Oke, nggak ada ya tak jawab sendiri lah. Jadi sejauh ini siapa yang berhak mendefinisikan Indonesia itu tidak ada yang tahu. Tetapi ini mesti bergulir sebentar, sorry. Ini mesti bergulir eh, dari wacana-wacana pemerintah pusat, khususnya di daerah Jakarta sana, bahwa Indonesia itu seperti A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan kita, masyarakat kebanyakan, itu karena punya apa ya, kesadaran kesadaran intelektualnya itu belum cukup mewadai, sehingga mereka menerima begitu saja bahwa Indonesia itu seperti A, B, C, D, E, seperti yang dikatakan oleh pemerintah pusat, baik itu politisi, pejabat, atau agen-agen yang berkaitan dengan hal itu, ya guru, dosen, aparatus negara yang di kecamatan, dan lain sebagainya. Sejauh ini yang mendefinisikan Indonesia itu adalah mereka-mereka. Sedangkan orang di luar mereka kecenderungannya adalah menerima definisi tersebut. Contoh paling sederhana yang saya sebutkan tadi, misalkan Indonesia itu kaya sumber daya alam. Oke, so what kalau kalau memang didefinisikan Indonesia kaya dengan sumber daya alam? Soalnya faktanya, yo sekaya-kaya apapun tetap ketimpangan ada. Kita untuk mau beli sesuatu atau contoh sederhana sederhana sekarang, kalau di usia saya atau Pak Yunus itu, kalau misalkan beli tanah, beli rumah, itu sulit sekali, apalagi nanti di generasi kalian. Terus definisi bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya meningkat berapa persen sesuai target atau sudah mencapai target. Terus kenapa demikian? Apakah ketika pertumbuhan ekonomi meningkat terus kemudian ada dampak yang bisa kita rasakan real sehari-hari? Belum tentu juga. Nah, makanya untuk pertanyaan model seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu kita telaah lebih dalam, bahwa siapakah sih yang punya hak untuk mendefinisikan Indonesia. Kalau saya katakan semua punya hak, nanti juga akan bermasalah. Kenapa? Karena ketika demikian, semua punya hak, kayak banyak nanti adanya separatisme, atau mungkin gerakan-gerakan radikal, misalkan pengen mendefinisikan Indonesia sebagai negara Islam dan sebagainya, itu kan juga bertentangan juga. Nah, oleh karena itu, saya berharap dengan perkuliahan atau pertemuan seperti ini, meskipun uh, ot- mata kuliah kalian itu tidak berkaitan langsung dengan apa yang kita bahas nanti dalam 7 pertemuan, tetapi saya pengen semuanya itu punya kesadaran, mulai membuka kesadaran untuk mendefinisikan Indonesia secara baik dan benar, bukan hanya tata bahasa saja ya, tetapi mendefinisikan Indonesia secara baik dan benar. Apa yang menjadi dasar, misalkan dasarnya Pancasila, ya diikutilah Pancasila itu. Tidak hanya sebagai
narasi hegemonik yang menjadi mitos. Tetapi diimplementasikan sungguh-sungguh ketuhanan yang Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Terus persatuan Indonesia itu apa? Keadilan sosial itu apa? Itu didefinisikan secara baik dan benar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Langsung sesi tanya jawab. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kan tadi Jenengan menyampaikan bahwasannya di Indonesia itu kan identitas dari suatu negaranya kan kayak banyak gitu loh, terutama identitas dari masing-masing daerah yang dijunjung, dijadikan identitas negara. Nah, Mhm. kalau di negara, mungkin di negara lain itu eh, ciri khas dari suatu negara itu seperti apa sih? Seperti itu. Oke, oke. Jadi bagaimana konsep-konsep eh, bernegara di negara lain? Saya ambil contoh di beberapa negara ASEAN aja ya, yang paling dekat ya. Contoh di ASEAN itu sebenarnya negara-negara bukan di ASEAN, negara-negara bekas jajahan ya ASEAN itu kebanyakan bekas jajahan kecuali Thailand, itu sebenarnya kurang lebih mirip dalam hal mendefinisikan negara mereka masing-masing. Ada banyak eh, apa aspek-aspek marginalisasi, aspek-aspek pendeskreditan atau membuat melemahkan minoritas-minoritas yang ada di negara setempat. Hampir hampir semuanya kurang lebih seperti itu. Contoh Malaysia. Malaysia itu meskipun kelihatannya itu Melayu Kesultanan, sebenarnya di Malaysia itu cukup kompleks juga. Dalam arti adalah di Malaysia juga ada eh, suku-suku kecil khususnya yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, mereka mau nggak mau harus mengikuti identitas Melayu, Melayu Malaysia yang notabene adalah Islam. Sedangkan di Malaysia juga banyak yang non-Islam, apalagi orang-orang yang suku-suku itu. Tetapi ketika dibandingkan dengan Indonesia, memang itu tidak apple to apple karena Malaysia itu tidak negara kepulauan meskipun mereka punya beberapa pulau, ada khususnya 20 besar. Sedangkan Indonesia itu terlalu luas, terlalu heterogen. Yang menjadi persoalannya adalah negara-negara bukan negara. Indonesia itu adalah outlier. Misalkan jadi sejauh ini yang saya baca, yang saya temui dan hasil diskusi, tidak ada negara satupun di dunia ini yang bisa menjadi percontohan untuk Indonesia. Karena Indonesia memaksakan diri, dalam tanda kutip ya, untuk Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Dalam arti adalah meskipun berbeda-beda, tetapi satu Indonesia. Nah, disitulah problem yang muncul. Dalam satu sisi, para nasionalis itu sebenarnya bagus, hebat, luar biasa, karena bisa menyatukan semua pihak untuk menjadi Indonesia. Tetapi di sisi lain, itu sangat riskan ketika ada banyak ketimpangan. Nah, contoh yang mungkin mirip, tapi nggak mirip juga, itu misalkan China. Saya kemarin bukan ketemu, saya kebetulan eh, berdialog intens dengan dosen di sini. Dia asli China dan dia mengajar eh, political science di kampusku, tetapi dia asli orang China, ikut mengajar politik di Cina. Cina sebenarnya juga beragam, tetapi mereka adalah berbasis dengan bukan suku-suku tetapi klan marga-marga gitu loh. Kayak misalkan di
di Medan ada banyak marga-marga. Nah, pemerintahnya mereka, China itu, Cina itu seolah-olah negara, tetapi mereka bukan negara. Nah, ini agak-agak sulit. Kenapa demikian? Karena dia nggak demokrasi juga. Dia komunis, tetapi ekonominya kapitalis. Dia, jadi sejak eranya Xi Jinping atau siapa ya? Bukan Xi Jinping. Aduh, saya lupa namanya. Tetapi ada pepatah Cina mengatakan tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting dapat menangkap tikus. Tidak peduli Cina itu seperti apa, maksudnya keragamannya bagaimana, politiknya mau komunis lah, ekonominya kapitalis lah, yang penting masyarakatnya makmur. Nah, itulah yang mungkin menyerupai dengan Indonesia, tetapi juga nggak menyerupai juga karena Indonesia ini cukup kompleks, udah beda pulau, beda bahasa, beda kebudayaan, beda kepercayaan. Makanya untuk mendefinisikan Indonesia itu menjadi sebuah PR besar untuk semua pihak yang ada di Indonesia. Jadi itu. Jadi untuk perbandingan dengan negara-negara negara lain, kalau negara bekas jajahan, bekas kolonialisme, hampir semuanya mirip, hampir semuanya mirip ya, modelnya otoriter, istilahnya otoriter dari terpusat itu terus kemudian diimplementasikan di semua daerah. Tetapi kalau di negara-negara maju, dalam arti yang non penjajah, itu berbeda lagi konsepnya, konstruksinya. Tetapi ketika mau melihat Indonesia sebenarnya mirip perbandingannya ketika kita melihat dengan Filipina. Filipina itu paling mirip, tetapi Indonesia bisa dikatakan lebih better. Secara politik mirip, kebudayaan mirip karena mereka juga kepulauan dan banyak beragam. Tetapi ya itulah sulitnya mengatur keragaman yang ada di Indonesia ini. Gitu, Nisa. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak, Ya, Dania. ini sebelumnya saya izin memanggil dengan nama Kak Ferdi ya. Boleh silahkan dengan senang hati. Oke, oke Kak Ferdi. Kalau menurut Kak Ferdi sendiri, gimana sih caranya biar Indonesia tuh lebih terpandang gitu di negara-negara lain? Padahal kan kita kan sudah memulai sampai sejauh ini ya Kak ya, tapi masih terlihat kayak kurang gitu, masih terlihat kayak kurang terpandang gitu. Nah, menurut Kakak sendiri itu gimana? Kita harus mulai dari mana gitu biar terlihat lebih terpandang kayak top-top gitu loh Kak. Tuh, terima Oke. kasih. Oke, ini pertanyaan bagus dan cukup tricky ya. Bagaimana supaya terpandang? Nah, ini yang cukup cukup menantang karena Indonesia itu sangat luas dan kompleks. Dalam arti gini, untuk bagaimana untuk terpandang, terkadang ketika kita melihat di media, kebanyakan yang lebih disorot itu adalah ekonominya. Negara dengan ekonomi yang bagus itu kebiasaan akan terpandang. Maksudnya kelihatan keren lah, misalkan kayak Amerika, China, atau mungkin punya sesuatu hal yang dia luar biasa berkontribusi untuk dunia, misalkan kayak Jerman kontribusi dengan sistem mobilnya, atau mungkin Swedia dengan IKEA-nya, kayak kelihatan dipandang oleh negara karena banyak negara itu yang membutuhkan eh, mereka. Nah, di sisi lain bagaimana Indonesia, PR yang paling mendasar di Indonesia sebenarnya adalah minimnya literasi orang-orang Indonesia
terkait bagaimana dunia ini bekerja. Dalam arti gini, terkadang kita, contoh sederhana mungkin, eh, gimana ya saya menjelaskan. Con- saya itu takutnya keceplosan terus asal ngomong ngawur nanti bisa menimbulkan kontra. Jadi eh, sederhananya adalah ada beberapa aspek yang mungkin bisa kita lakukan dalam hal untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu terpandang. Dan saya katakan tadi karena kita masalah minim literasi tadi ya, karena kebanyakan kecenderungan kita adalah kita menerima literasi informasi itu dengan mentah-mentah dalam arti mungkin kalian masih bisa menemukan saat ini di grup keluarga kalian, entah saudara, sepupu, orang tua kalian nge-share informasi yang kok bagus sih, maksudnya eh, ada banjir terus akibat banyak maksiat dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu atau mungkin informasi oh, di Arab turun salju, tanda-tanda akan kiamat, hal-hal seperti itu. Nah, kita informasi-informasi yang seperti itu terkadang, bukan terkadang, masih banyak yang melihat informasi yang ada di media sosial pada khususnya itu as it is. Kita tidak cerna lagi informasi itu secara komprehensif. Makanya saya katakan bahwa eh, literasi kita itu masih rendah, sehingga banyak penipuan itu muncul. Banyak kasus-kasus penipuan eh, online, berkedok online lah, misalkan kena tipu online dan lain sebagainya. Itu karena kita kadang kurang aware terhadap informasi dan bahkan contoh sederhana iming-iming judi online, contoh sederhana ya. Sudah banyak sekali informasi yang menekankan bahwa judi itu tidak bisa membuat kaya, atau mungkin judi itu eh, sesuatu hal yang mustahil kamu mendapatkan keuntungan itu dari judi. Tetapi banyak judi online laris di Indonesia. Jadi informasi yang dicerna itu karena delok iklan misalkan wah jackpot dapat jackpot kemudian orang berlomba-lomba untuk masuk. Nah, hal-hal informasi yang ditelaah secara mentah-mentah itu membuat kita itu untuk apa ya istilahnya mengenalkan diri sebagai negara yang keren itu agak sulit. Kalau orang misalkan saya ada ada teman orang kenalan orang orang, orang Kamboja ketika ketika ber apa ya istilahnya kita bergurau gitu ya dia kayak semacam oh terima kasih negaramu menyumbang banyak keuntungan untuk negara kami dalam arti dalam kasus perjudian. Nah, hal seperti itu yang justru muncul di permukaan karena melihat hal buruk itu lebih mudah daripada melihat baiknya meskipun banyak juga orang-orang Indonesia yang luar biasa di luar negeri sana yang berkontribusi. Tetapi ya kalau dilihat dari populasinya itu nggak sampai 10%-nya. Makanya itu bagaimana untuk menunjukkan Indonesia itu keren? Yang bisa saya katakan adalah dari diri sendiri dulu. Buatlah dirimu tuh keren. Kerennya gimana? Ya, misalkan eh, kalau orang sini ya, yang saya tahu orang sini, ketika kamu punya kontribusi terhadap sesuatu dalam arti misalkan kemanusiaan, contoh misalkan eh, kamu membantu orang nyebrang jalan lah misalkan, itu kan berkontribusi ada orang yang difabel, kamu bantu seberang jalannya. Nah, itu akan dapat respect yang luar biasa. Kalau misalkan kalian pernah dengar kan orang Indonesia menyelamatkan beberapa orang tua di Korea atau Jepang itu beritanya sampai masuk. Nah, itu kan membantu untuk apa namanya mengenalkan Indonesia supaya lebih baik. Tetapi
Iya, itu cuma sebagian kecil. Masalahnya Indonesia ini terlalu beragam dan Indonesia itu yang sesat setahu saya sampai detik ini itu belum tahu mau terlihat keren di bidang apa. Misalkan pariwisata contoh misalkan. Yo, kalau dibandingkan dengan negara lain itu yo nggak beda-beda jauh. Banyak negara lain yang keren-keren juga. Atau mungkin yang kuliner. Sebenarnya kuliner itu salah satu aspek yang saya pahami sekarang waktu kuliah di sini. Kuliner Indonesia itu yang sangat luar biasa, paling masuk akal untuk disupport secara masif dalam mengenalkan Indonesia. Karena kuliner Indonesia itu hampir semua orang yang tak temui itu mengatakan enak. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk Indonesia mengenalkan diri atau menunjukkan identitasnya sebagai surga kuliner, misalkan seperti itu. Tetapi ya kembali lagi, kadang kita melihat bahwa eh, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mungkin dianggap biasa aja. Mungkin kalau ada yang misalkan contoh, jadi kayak saya melihat merasa di tempat kita itu banyak crab mentality. Tahu crab mentality nggak? Tadi ketika ada yang kita mau teman kita kelihatan keren, kita itu coba untuk jatuhkan. Itu banyak banget yang terjadi. Jadi contoh misalkan saya melihat mahasiswaku, gue pengen maju lomba, misalkan contoh sederhana ya, pengen ikut lomba duta bahasa atau apa, atau mungkin dia ngerjain PR-nya itu rajin, mesti ono teman-teman nih ngomong, lah ngopo sih rajin-rajin, santai wae lo, dosen kae lo penak, engko lo rati koreksi dan lain sebagainya. Nah mental-mental seperti itu tuh nggak saya temukan di sini gitu loh. Ketika ada orang, oke kamu sibuk, kamu pengen belajar, disupport silahkan, saya berikan waktu dan sebagainya. Nah dari situ orang kemudian bisa apa ya saling bantu membantu untuk meningkatkan diri, upgrade diri, mengoptimalkan kapabilitas dan kapasitas dia untuk membuat dia itu dalam tanda kutip lebih keren. Tadi contoh ya kayak Pak Yunus ini adalah salah satu teman yang sangat support, mendukung teman-teman yang lain untuk eh, studi lebih lanjut, khususnya di luar negeri. Salah satunya adalah saya. Beliau kan pertama kali dalam satu angkatannya yang langsung ke Belanda. Dia itu selalu support untuk apa yang perlu dibantu. Misalkan dia membantu, ya dia akan membantu. Nah, contoh-contoh seperti itu saya jarang temui di Indonesia. Andai kata contoh orang-orang seperti Pak Yunus ini banyak, atau mungkin lingkungan pertemanan kalian itu model seperti itu, saya yakin kalian akan keren dalam diri kalian sendiri, dalam arti kalian akan keren untuk kalian sendiri. Dan ketika itu banyak jumlahnya, secara tidak langsung, itu akan membangun Indonesia, melihat Indonesia sebagai sesuatu yang keren. Nah, mungkin itu cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh kita yang tidak punya wewenang dalam pengambilan kebijakan. Tetapi kalau kita punya wewenang dalam kebijakan, ya bisa disupport dalam hal kebijakan. Contoh Thailand, Thai food itu udah kemana-mana. Thailand dikenal karena Thai foodnya, tom yumnya. Atau mungkin Korea, awalnya memang berawal dari K-pop. Tapi sekarang mendadak kabeh kenal bibimbap, kimchi, kuwi panganan yang menurutku nggak enak secara personal ya. Tapi kuwi laris, terkenal banget. Tapi aku yang merasakan di sini, panganan kayak bibimbap atau kimchi itu saya nggak suka karena lidahku Jawa banget. Nah, mereka mensupport itu secara sistem. Tetapi kalau misalkan sistem di negara kita di Indonesia itu belum siap, setidaknya kita berjuang sendiri dulu dan itu memang berat. Jadi itu yang mungkin bisa saya katakan untuk pertanyaan bagaimana untuk membuat Indonesia lebih keren, berangkat dari diri kita sendiri dulu. Kalau ngomongin pemerintah, terlalu overlap saya karena itu urusan kebijakan publik.
Ada yang lain? Terima kasih Kak, sangat menjawab. Oke, sama-sama. Ada yang lain nggak nih? Oke, jadi kalau nggak ada, mungkin saya akan buat closing statement terkait dengan pertemuan ini. Jadi intinya kenapa saya membuat ini? Pertama adalah the idea of Indonesia. Saya berharap kalian bisa membuka diri, mendekonstruksi ulang tentang Indonesia itu seperti apa. Karena kita adalah orang Indonesia, terus kemudian kita hidup di dalamnya. Kita tidak bisa lepas dari Indonesia ketika kita pergi kemanapun di luar sana. Mesti misalkan aku orang Indonesia, oh Indonesia itu yang ini, yang seperti ini, dan lain sebagainya. Makanya dengan buku ini, awal The Idea of Indonesia dari Rob Elson itu, saya pengen kalian bisa menyadari bahwa Indonesia itu sebenarnya tidak keren-keren amat, tidak perlu diagung-agungkan sedemikian rupa. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa kesuksesan Indonesia dalam menyatukan semua suku bangsa yang ada di NKRI itu adalah proyek berkepanjangan, tidak selesai di sini. Dalam arti di Jawa pun masih banyak kita melihat ketimpangan, ketidakadilan, atau sesuatu hal yang kurang mengenakan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi itu adalah hal yang perlu kita selesaikan bersama, perlu kita eh, kaji lebih dalam bagaimana untuk menemukan solusi-solusi seperti itu dalam masalah-masalah di masyarakat. Makanya dengan hal tersebut, saya berharap kalian secara individu bisa membuka diri untuk lebih mengupgrade diri kalian, bagaimana untuk melihat Indonesia tidak hanya sebatas apa yang disampaikan orang, tetapi apa yang kalian alami, kalian lihat, dan kalian rasakan. Oleh karena itu, saya berharap dari perkuliahan pertemuan ini nanti kita akan bisa membahas lebih dalam. Untuk minggu depan saya akan membahas tentang Imagine Community, bagaimana kita bisa dianggap sebagai orang Indonesia. Tetapi di dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu masih banyak PR-nya, masih banyak hal yang perlu dibenahi, tetapi bukan hanya sebatas kita keluar-keluar kritik pemerintah, tetapi kita juga harus menemukan solusi, paling tidak solusi untuk diri sendiri, supaya Indonesia lebih baik. Karena kalau misalkan pemerintah tidak bisa diharapkan dalam tanda kutip, tidak bisa diandalkan, mau nggak mau kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Seperti halnya orang-orang India saat ini, karena pemerintahnya sudah tidak punya kapasitas untuk mengcover semua kebutuhan warga India. Warga India sekarang banyak yang melakukan migrasi ke negara-negara maju seperti di Australia, Kanada, atau negara-negara lain. Tujuannya apa? Untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Nanti ke depannya mereka juga akan membangun ya negaranya dengan cara sendiri. Makanya kemarin ada hashtag kabur aja dulu dan lain sebagainya. Bukan berarti saya untuk mensupport kalian untuk kabur begitu saja, tetapi saya pengen kalian bisa melihat Indonesia lebih dari apa yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat pemerintah, politisi, guru, dosen, atau siapapun itu. Tetapi kalian bisa lebih menelaah lagi apa dan bagaimananya sebagai warga negara Indonesia. Oke, gitu saja. Mungkin untuk hari ini, Pak Yunus. Terima kasih Pak Ferdi sudah mengisi kelas dengan luar biasa menarik ya.
teman-teman mahasiswa juga tadi banyak yang tertarik nih. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Nggih. Dengan demikian bisa kita tutup untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan akan dilanjutkan juga dengan Pak Ferdi, tapi di kelas supaya lebih nyaman, atau nanti kita pikirkan lagi teknis terkait minggu depan bagaimana. Akan ada pengumuman dari saya dulu, nggih. Begitu, terima kasih sekali lagi Pak Ferdi. Teman-teman, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Pak.